Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Dwi Aprilia dengan NIM 24_028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal bisnis yang saya buat sendiri, yaitu tentang produk Banana Peel Crunch. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu mengenai ringkasan eksekutif. Banana Peel Crunch adalah UMKM inovatif yang mengubah kulit pisang menjadi keripik sehat berkonsep zero waste. Berlokasi di Desa Kamal, Bangkalan, produk ini memanfaatkan tren cemilan sehat dan kepedulian lingkungan. Dengan modal awal 15,5 juta, bisnis ini menargetkan penjualan 2.600 kemasan per bulan dengan proyeksi pendapatan 36 juta per bulan. Menunjukkan potensi keuntungan tinggi dan risiko rendah. Yang kedua merupakan deskripsi perusahaan. Dengan nama usaha sendiri, Banana Peel Crunch, dengan bentuk badan usaha UMKM, alamatnya Desa Kamal, Kecamatan Kamal, dan dengan visi menjadi pelopor cemilan sehat berbahan dasar limbah organik yang mendunia untuk mendukung zero waste. Misi yang pertama, menghasilkan produk makanan ringan kreatif dari limbah organik Desa Kamal. Yang kedua, mengedukasi tentang gaya hidup berkelanjutan dan konsumsi makanan sehat. Yang ketiga yaitu memberdayakan masyarakat lokal untuk pertumbuhan ekonomi desa. Yang keempat yaitu mengurangi limbah kulit pisang melalui pengolahan bernilai tambah. Latar belakang pendiriannya sendiri yaitu Banana Peel Crunch dari Desa Kamal, Bangkalan adalah inovasi yang mengubah limbah kulit pisang kaya nutrisi menjadi cemilan sehat dan lezat, mengusung prinsip ekonomi sirkular dan berkelanjutan. Produk ini mengurangi sampah dan menambah nilai hasil lokal dan menjadi alternatif cemilan bergizi serta ramah lingkungan. Yang ketiga merupakan deskripsi produk atau layanan. Dengan rincian produk yaitu produk utama Banana Peel Crunch adalah keripik kulit pisang yang diproses melalui secara higienis menggunakan teknologi penggorengan vakum untuk menghasilkan cemilan yang renyah dan rendah minyak. Selanjutnya adalah keunikan dari Banana Peel Crunch, yaitu menggunakan bahan yang tidak lazim yaitu kulit pisang sendiri dan zero waste, bagian tak terpakai dimanfaatkan menjadi kompos tanpa bahan pengawet dan kemasan ramah lingkungan. Manfaat dari produk ini yaitu bahan dasar Banana Peel Crunch luar biasa dan rasanya luar biasa. Makanan ini bagus untuk menjaga pencernaan Anda karena banyak mengandung serat. Jika mengkonsumsi serat yang cukup, sistem pencernaan akan bekerja lebih lancar sehingga dapat mencegah sembelit dan mendukung penyerapan nutrisi yang lebih baik. Banana Peel Crunch juga penuh antioksidan. Kandungan ini sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita terhadap stres oksidatif. Untuk harga sendiri, produk Banana Peel Crunch menyediakan dua kemasan dengan harga yang beda, serta varian rasa yang berbeda. Kemasan yang berukuran 250 gram dengan harga Rp10.000 dan kemasan berukuran 500 gram dengan harga Rp18.000. Dengan kualitas, Banana Peel Crunch menjamin kualitas dan higienis melalui standar produksi ketat, dikemas dalam kraft Ziploc ramah lingkungan. Produk ini menjaga kesegaran dan praktis, merefleksikan visi ekonomi sirkular dari Desa Kamal, Bangkalan. Yang keempat merupakan analisis industri. Dengan ukuran pasar sendiri, industri makanan ringan di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat, didorong oleh inovasi dan permintaan pasar yang dinamis. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian atau Kemenperin pada tahun 2023, sektor makanan olahan berhasil mencatat pertumbuhan impresif sebesar 6,91%. Kontribusi UMKM dalam industri ini menunjukkan potensi besar untuk mengembangkan produk-produk inovatif seperti Banana Peel Crunch yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar akan cemilan sehat, tetapi juga memberdayakan komunitas lokal. Untuk trennya sendiri yaitu tren konsumen, baik secara global maupun lokal di Indonesia, menunjukkan pergeseran minat yang jelas ke arah produk-produk yang tidak hanya lezat, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan dan lingkungan. Ada peningkatan permintaan signifikan untuk produk sehat, seperti yang rendah lemak dan tinggi serat, serta produk berbasis tumbuhan plant-based yang semakin digemari. Selain itu, kesadaran akan dampak lingkungan juga mendorong pertumbuhan pesat pada kategori ramah lingkungan, menunjukkan bahwa konsumen kini mencari pilihan yang tidak hanya baik untuk diri mereka, tetapi juga untuk bumi ini. Yang selanjutnya adalah peluang pertumbuhan. Peluang pertumbuhan bagi produk seperti Banana Peel Crunch sangat besar, didorong oleh beberapa faktor kunci. Yang pertama, kesadaran konsumen Indonesia terhadap makanan sehat terus meningkat, mendorong permintaan untuk cemilan bernutrisi dan alami. Kedua, generasi milenial dan Gen Z yang mendominasi pasar digital menjadi target yang ideal, mengingat kecenderungan mereka dalam mencari produk inovatif, ramah lingkungan, dan dapat diakses secara online. Terakhir, adanya regulasi pemerintah yang mendukung pengurangan limbah organik semakin membuka jalan bagi inovasi produk berbasis limbah, menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan dan penerimaan pasar untuk Banana Peel Crunch.
Untuk tantangan sendiri yaitu Banana Peel Crunch menghadapi beberapa tantangan yaitu edukasi masyarakat tentang kulit pisang sebagai bahan baku, kebutuhan akan legalitas dan sertifikasi pangan, serta menjaga konsistensi ketersediaan bahan baku dalam jumlah besar. Yang kelima adalah analisis persaingan dengan pesaing utamanya yaitu pasar keripik diisi oleh kompetitor langsung yaitu diantara UMKM keripik bayam, keripik singkong, dan keripik tempe, dan kompetitor tidak langsung seperti snack modern, kemasan, Lay's, Ketela, dan lain-lain. Kekuatan dan kelemahan pesaingnya yaitu unggul di brand awareness tinggi dan distribusi luas, namun lemah pada produk genetik atau bahan konvensional dan kemasan tidak ramah lingkungan. Untuk strategi bersaingnya, yaitu fokus pada penguatan branding atau konten edukatif, uji rasa atau sampling gratis, dan kolaborasi dengan komunitas hijau atau kampus. Yang keenam adalah analisis SWOT. Kekuatannya yaitu produk unik berbasis zero waste, sehat, dan tanpa pengawet. Kelemahannya, edukasi pasar masih rendah terhadap konsumsi kulit pisang. Untuk peluangnya sendiri, tren makanan sehat dan berkelanjutan meningkat, serta pasar online yang terbuka luas. Ancamannya adalah produk berpotensi ditiru oleh kompetitor jika tidak segera dipatenkan dan dipasarkan secara konsisten. Selanjutnya yaitu adalah rencana pemasaran. Target pasarnya yaitu fokus utamanya adalah mahasiswa, pelajar 16-25 tahun, dan pekerja muda urban yang peduli gaya hidup sehat, serta komunitas vegetarian atau vegan, dengan distribusi akan diperluas melalui kemitraan dengan toko oleh-oleh dan toko organik. Strategi promosinya yaitu didominasi platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, endorsement food blogger lokal, dan aktivitas offline seperti booth di kampus dan festival makanan. Dan untuk peluncurannya akan didukung oleh promo beli 2 gratis 1 dengan strategi harganya kompetitif dibandingkan camilan sejenis dengan diskon khusus untuk reseller dan pembelian grosir untuk pendorong penjualan volume tinggi. Distribusi produknya yaitu distribusi meliputi penjualan langsung di lokasi produksi, penjualan online yaitu Shopee, Tokopedia, ataupun bisa WhatsApp, penitipan di toko oleh-oleh atau minimarket lokal, serta kerjasama dengan koperasi mahasiswa atau kampus. Yang kedelapan adalah rencana operasi. Untuk proses produksinya itu pengumpulan bahan baku, pencucian dan perebusan. Yang ketiga pengeringan dan penggorengan. Yang keempat penirisan dan pengemasan. Dan untuk peralatannya sendiri yaitu vacuum fryer, penggorengan tanpa tekanan udara tinggi, timbangan digital, wadah marinasi besar, kompor gas dan wajan pendukung, rak pendingin stainless, mesin press dan heat sealer untuk pemasan, serta meja pengemasan dan meja kerja aluminium. Untuk lokasinya yaitu rumah kosong sewaan produksi usaha di Desa Kama yang dilengkapi area dapur bersih, ruang pengemasan, dan gudang penyimpanan sementara. Untuk logistiknya sendiri, pengiriman lokal akan dilakukan langsung oleh kurir internal, dan untuk pengiriman luar daerah menggunakan jasa ekspedisi seperti JNT, JNE, dan Si Cepat. Untuk jadwal operasionalnya untuk di hari kerja itu hari Senin sampai Sabtu, dan jam operasionalnya jam 8 sampai jam 4 sore. Kapasitas awalnya kurang lebih 100 sampai 120 kemasan per hari. Rencana peningkatannya itu kapasitas ditingkatkan 15% setiap 3 bulan berdasarkan permintaan. Yang ke-9 yaitu manajemen sumber daya manusia. Struktur organisasi yaitu pemilik usaha, direktur, tim produksi 2 orang, tim pengemasan 1 orang, tim pemasaran 1 orang, administrasi 1 orang, dan keuangan 1 orang. Dengan rekrutmen masyarakat lokal Desa Kamal, terutama perempuan dan pemuda produktif. Sistem kerjanya yaitu 6 hari kerja dengan 8 jam per hari. Target hariannya produksi dan evaluasi mingguan. Pelatihannya higienis makanan, manajemen limbah dan zero waste, dan pengemasan dan pemasaran digital. Yang selanjutnya adalah motivasi dan intensif. Bonus bulanan jika target tercapai, peluang menjadi mitra atau reseller, dan program pembagian keuntungan jangka panjang. Selanjutnya adalah anggaran biaya dengan investasi awal atau biaya awal mencapai 15.500.500.000 dengan operasional per bulan 13 juta dan pendapatan per bulan 36.400.000 dengan laba kotor 23.400.000 dengan BEP 670 unit per bulan dan sangat layak untuk dijadikan usaha. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.